Selamat sore pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sumatera Utara hari ini, edisi Jumat 17 Januari 2025. Kali ini bersama saya Putri Rahmadadizin. Sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, di informasi pertama diawali Pangdam 1 Bukit Barisan Maijen TNI Rio Firdianto bersama Wakapolda Sumut Brigjen Roni Samtana meninjau lokasi barak narkoba pasca digerebek petugas di Dusun Banrejo di Desa Emplasmen, Kuala Mencirim, Kecamatan Seibingai, Kabupaten Langkat. Dalam penjelasannya, Pangdam 1 BB Maijen TNI Rio Firdianto mengatakan operasi penggerebekan yang sudah dilaksanakan merupakan komitmen pemerintah Sumatera Utara untuk memberantas seluruh peredaran narkoba. Selain itu, pihaknya bersama pemerintah terkait juga sudah sepakat untuk berencana mendirikan tempat latihan militer personil Yonif 100 PS di tempat yang dijadikan sebagai barak narkoba di Pondok Kloneng, tepatnya di Desa Banrejo, Desa Emplasmen, Kuala Mencirim, Kecamatan Seibingai, Kabupaten Langkat. Lebih lanjut, Maijen Rio menjelaskan pihak TNI Polri selama sepekan ini sudah menggerebek dan membakar 6 barak narkoba dengan tersangka 44 orang, barang bukti sabu-sabu 200 gram, ratusan alat isap sabu bong, puluhan pil ekstasi, ganja dan lain-lain termasuk jackpot. Yang jelas saya dengan Pak Kapolda yang diwakili oleh Pak Kapolda, PJ Gubernur dan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sudah berkomitmen untuk menyatakan perang terhadap narkoba, karena ini adalah perintah Bapak Presiden kita Bapak Prabowo untuk menyampaikan bahwa Sumatera Utara ini darurat narkoba. Terlalu banyak pengguna narkoba di Sumatera Utara. Kita bisa lihat yang kita tempati ini adalah bekas barak narkoba. Masih ada puluhan titik yang seperti ini. Jadi ini sangat disayangkan. Presiden sudah memerintahkan Kepala BIN, kemudian Panglima TNI, Bapak Kapolri dengan seluruh jajaran. Kami juga mendapat atensi langsung dari pimpinan Angkatan Darat Bapak Kasat untuk memberantas narkoba di Sumatera Utara. Jadi saya Kodam 1 Bukit Barisan menyatakan perang terhadap narkoba. Sementara itu, Wakapolda Sumut Brigjen Roni Samtana mengatakan kegiatan ini sebagai bentuk sinergitas TNI Polri dan seluruh stakeholder pemerintahan di tingkat kabupaten kota tentang kesepakatan bersama terkait pemberantasan narkoba. Menurut Wakapolda, masih banyak di tempat lain dengan kondisi yang sama. Ia berharap kerjasama masyarakat untuk menginformasikan kepada pihak kepolisian agar segera diberantas bersama. Di Sumatera Utara, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota, tentang kesepakatan ataupun semangat yang sama untuk memberantas narkoba di Sumatera Utara. Kita semua paham bahwa berbagai survei yang ada mengatakan bahwa dampak daripada narkotika ini berkorelasi langsung dengan tingginya angka kejahatan jalanan, angka kejahatan kriminal umum. Itu tidak bisa kita pungkiri, khusus termasuk di Sumatera Utara. Itulah kenapa pada kesempatan ini sebagai bukti bahwa pemerintah hadir di Sumatera Utara untuk memberantas narkotika. Ini harus menjadi semangat kita bersama. Karena apa? Karena narkotika ini adalah memang musuh kita bersama. Kami pemerintah tidak bisa berdiri sendiri memberantas narkotika ini kalau tidak ada dukungan dari stakeholder terkait, khususnya warga masyarakat di Sumatera Utara. Setelah melakukan peninjauan kembali ke lokasi barak narkoba di Pondok Kloneng, rombongan Pangdam 1 BB dan Wakapolda Sumut bergerak ke wilayah yang lain. Saat ini masih difokuskan untuk memberantas narkoba di daerah Deli Serdang, Langkat, dan juga Kota Binjai. Akibat intensitas hujan tinggi dalam 3 hari terakhir dan air sungai yang mengeluap menyebabkan ratusan rumah dan ribuan hektar areal persawahan di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara direndam banjir. Seperti di Desa Air Putih, Kecamatan Meranti Asahan ini, banjir menggenangi pemukiman warga sejak 2 hari terakhir dengan ketinggian 30 cm hingga 1 meter. Tidak hanya menggenangi pemukiman warga, banjir juga menenggelamkan areal persawahan yang baru ditanam padi. Bahkan akses jalan sejauh 2 km direndam banjir. Pengguna jalan yang melintas harus ekstra hati-hati, bahkan tidak jarang sepeda motor mengalami mogok. Camat Meranti Sugeng Surya Saragi mengatakan berdasarkan data sementara sebanyak 200-an lebih rumah warga terdampak banjir dan ribuan lahan pertanian dari 7 desa di Kecamatan Meranti terendam. Saat ini warga yang terdampak banjir terpaksa memilih bertahan di rumah dan mengungsi di masjid terdekat karena Badan Penanggulangan Bencana Daerah Asahan belum ada menyediakan tenda pengungsian bagi korban banjir.
sebanyak 242 KK. Kalau lahan sawah yang terdampak 1000 hektar. Sekitar sepinggang Pak, kalau ke dalam lagi kita sepinggang ini Pak. Sementara Mas Ega masih menetap di rumahnya, ada di air putih itu mengungsi di masjid Pak. Air ini limpahan daripada Sungai Sekasim dan curah hujan yang cukup tinggi. Sementara itu curah hujan dengan intensitas tinggi dalam beberapa hari terakhir mengakibatkan ratusan rumah warga di Kabupaten Batubara terendam banjir. Banjir yang merendam ratusan rumah tersebar di sejumlah desa di Batubara. Banjir terparah berada di Desa Perjuangan dan Desa Kuala Sikasim, Kecamatan Seibalai. Di lokasi tersebut ketinggian air banjir mencapai 50 cm hingga 30 cm. Meski terendam banjir, sebagian warga tetap bertahan di rumah, sedangkan sebagian lainnya yang merupakan lansia sudah diungsikan ke rumah kerabat yang tidak terendam banjir. Kepala Desa Kuala Sikasim Bahari mengatakan banjir mulai merendam pemukiman pada Rabu malam yang disebabkan meluap sejumlah sungai. Selain merendam pemukiman, banjir juga merendam fasilitas umum seperti badan jalan dan gedung sekolah SMA Negeri 1 Seibalai. Ratusan hektar sawah yang telah ditanami padi juga turut terendam banjir, sehingga tanaman padi terancam membusuk. Hingga Kamis sore, petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Batubara masih terus melakukan pendataan untuk memetakan lokasi tenda pengungsian bagi warga korban banjir. Tadi malam memang hujannya cukup deras. Ada berapa kakak yang terdampak? 326. Selain rumah apa aja yang terendam banjir? Tanaman padi sawah lah. Yang sekitar 80 hektar itu. Dengan luapan sungai lah. Dari pemerintah desa sendiri untuk penanggulangannya gimana Pak? Dapur umum, tenda pengungsian gimana dari disediakan? Ya sudah. Pemirsa, petugas gabungan Satgas Operasi Intelijen Maritim Lanal Tanjung Balai Asahan berhasil menggagalkan upaya penyelundupan pekerja migran Indonesia non-prosedural dan narkotika di perairan Selat Melaka. Petugas gabungan menghentikan satu unit kapal kayu KM Alif GT-10 yang membawa 26 PMI ilegal dan seorang balita berusia 4 tahun berasal dari Malaysia ke Indonesia. Selain PMI ilegal, petugas gabungan juga mengamankan nakoda dan anak buah kapal. Selanjutnya mereka dibawa ke markas Komando Lanal Tanjung Balai Asahan. Komandan Lanal Tanjung Balai Asahan, Letkol Laut P. Wido Dwi Nugraha menyebutkan penangkapan tersebut berawal dari petugas mendapat informasi saat melakukan patroli gabungan. Dari hasil penggeledahan, petugas gabungan mendapati narkotika jenis sabu-sabu seberat 544 gram. Hingga saat ini petugas masih mendalami terkait pemilik barang haram tersebut dan menyerahkan kasusnya ke Badan Narkotika Nasional. Sementara para PMI ilegal diserahkan ke kantor imigrasi untuk didata dan diberi pembinaan. Jadi untuk PMI kita akan proses lanjut di kantor imigrasi untuk diberikan pendataan dan juga Bu, yang ini mana 4A? Nanti akan pencerahan mengenai bagaimana cara untuk bekerja di luar negeri yang baik dan benar. Kemudian untuk narkoba ini kita serahkan ke BNN termasuk orang-orang yang diduga membawa barang tersebut. Pemirsa, Polres Humbahas bersama Satpol PP Humbang Hasundutan melakukan penertiban dan menyegel lokasi yang diduga tempat maksiat berkedok, warung tuak, serta tempat hiburan malam yang menjual minuman keras dan tidak memiliki izin operasional. Untuk menciptakan ketertiban umum dan ketentraman di masyarakat berdasarkan peraturan daerah, Polres Humbahas bersama Satpol PP dan warga melakukan penertiban warung-warung tuak serta tempat hiburan malam. Seperti halnya di salah satu warung tuak yang ditertibkan berada di kawasan Lumban Sitorang, Desa Bonanionan, Jalan Hutaraja, Kecamatan Dolok Sanggul, Humbang Hasundutan. Didapati sejumlah pengunjung serta waiters dari luar daerah yang masih di bawah umur. Didampingi oleh sejumlah warga, penertiban dilakukan karena di lokasi yang berdekatan dengan pemukiman warga kerap meresahkan dan mengganggu ketertiban umum dan Kamtimas sehingga membuat warga resah. Selain melakukan pendataan sejumlah warung tuak dan tempat hiburan yang memiliki
memiliki izin ataupun tidak memiliki izin saat melakukan penertiban. Petugas juga melakukan penyegelan terhadap salah satu rumah yang menyalahi aturan tentang penyelenggaraan ketentraman umum dan ketertiban masyarakat serta perlindungan masyarakat dan memberikan surat teguran kepada pemilik kafe tempat hiburan dan menghimbau pemilik usaha untuk mengurus izin usaha sesuai peruntukannya. Sementara itu Kapolres Humbang Hasundutan Hari Ardianto melalui Bribka Surbakti mengatakan terkait penertiban yang dilakukan tersebut berdasarkan laporan dari warga yang resah atas maraknya hiburan malam di Humbahas. Pemirsa, Satuan Reserse Kriminal Polres Pelabuhan Belawan berhasil menangkap 2 dari 3 pelaku begal sadis di kawasan Pelabuhan Belawan, Kota Medan. MW20 dan MRK24 berhasil ditangkap Satuan Reserse Kriminal Polres Pelabuhan Belawan di 2 lokasi berbeda di kawasan Medan Belawan dan Medan Marelan usai viral membegal seorang nelayan kepiting. Di depan terminal penumpang Bandar Deli Medan beberapa waktu lalu, Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Janton Silaban mengatakan keduanya memiliki peran masing-masing dalam aksi pembegalan. MRK mengendarai sepeda motor mengejar korban dan MW sebagai penadah barang curian. Sementara itu seorang pelaku lainnya yakni MIP yang merupakan eksekutor yang menyebabkan wajah dan tangan korban luka parah masih dalam pengejaran petugas. Kemudian kita lakukan penyelidikan, mengumpulkan barang bukti, 2 orang kita berhasil amankan. Dari perkara ini masih ada satu lagi pelaku utama atas nama NIP. Kami akan berusaha menangkap dan melakukan tindakan tegas dan terukur terhadap pelaku yang belum dapat. Selain menangkap tersangka, petugas juga mengamankan barang bukti berupa sepeda motor matic milik korban dan 2 unit handphone. Sebelumnya para tersangka melakukan pembegalan terhadap Iwan, seorang nelayan kepiting pada Senin dini hari, lalu menyebabkan korban mengalami luka yang serius. Diduga gagal mendahului kendaraan yang berada di depannya, 1 unit minibus menabrak pick-up pengangkut buah semangka di Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Batubara. Beruntungnya tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut. Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalinsum, Desa Petatal, Kecamatan Datuk, Tanah Datar, Batubara kemarin sore. Menurut warga sekitar, kecelakaan bermula saat minibus berwarna hitam melaju dari arah Kisaran menuju Medan. Setibanya di lokasi kejadian, minibus berusaha mendahului kendaraan yang berada di depan, namun di saat bersamaan pick-up pengangkut semangka datang dari arah berlawanan sehingga tabrakan tidak terhindarkan. Akibat tabrakan, kedua kendaraan rusak parah di bagian depan, sementara sopir pick-up harus dirawat di klinik terdekat karena mengalami luka-luka. Polisi yang tiba di lokasi kejadian langsung mengatur arus lalu lintas serta mengevakuasi minibus dan pick-up ke pinggir jalan menggunakan truk derek. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait penyebab kecelakaan tersebut. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Seorang ibu bernama Huzaitunisa, 34 tahun dan anaknya yang masih berusia 4 tahun, Zenia Ghalia Syah, warga dilaporkan tewas di tempat setelah sepeda motor yang mereka tumpangi tertimpa tiang listrik yang roboh di Kelurahan Cengkeh Turi, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai. Insiden kecelakaan itu berawal saat korban bersama suami dan kedua anaknya sedang jalan-jalan sore menuju ke objek wisata Oboran yang ada di kawasan tersebut. Namun naas, sesampainya di lokasi kejadian, sepeda motor yang dikendarai korban tertimpa tiang listrik dan tiba-tiba roboh hingga menghantam satu keluarga malang tersebut. Dalam peristiwa ini, meski mengalami luka-luka, suami dan anak mereka yang paling sulung berhasil lolos dari maut. Tapi tidak demikian halnya bagi korban bersama anaknya masih balita yang tidak berhasil selamat. Setelah keduanya sempat berusaha dilarikan ke rumah sakit terdekat di daerah Kebun Lada, Kepala Lingkungan 1 Cengkeh Turi Sutrisno saat ditemui di dekat lokasi kejadian menjelaskan pada saat kejadian tiba-tiba tiang listrik tersebut roboh hingga menghantam sepeda motor yang ditumpangi korban. Menurut Sutrisno, robohnya tiang listrik diduga karena sudah banyak yang keropos sehingga tiangnya patah. Sutrisno berharap kepada pihak PLN untuk segera mengganti tiang listrik yang lama dan sudah keropos dengan tiang listrik yang baru, karena ada beberapa tiang listrik yang sudah keropos dan tidak layak pakai. Pasca terjadinya insiden tiang listrik roboh, pihak PLN langsung merespon dengan mengganti beberapa tiang listrik di daerah tersebut. Petugas PLN tampak sibuk bekerja untuk
perjamaan tiang listrik agar tidak terulang kembali musibah yang serupa. Tiang itu sekarang Pak banyak yang rapuh lah Pak jelasnya, itu pun retak separuh, yang jatuh semalam itu retak separuh, cuma kami kan ngomong takut. Ini depan rumah kita udah retak juga. Kalau bisa diganti lah jelasnya lah. Nah, yang lama-lama itu diganti. Jadi masyarakat tidak resah. Untuk keselamatan semua lah jelasnya. Kondisi Jalan Lingkar Timur yang menghubungkan Kabupaten Deli Serdang dengan Kabupaten Serdang Bedagai mengalami rusak parah. Warga sekitar berharap pihak pemerintah Provinsi Sumatera Utara segera melakukan perbaikan. Beginilah kondisi Jalan Lingkar Timur yang menghubungkan Kabupaten Deli Serdang dengan Kabupaten Serdang Bedagai. Kondisinya sangat memprihatinkan. Di bagian badan jalan terlihat banyak lubang besar yang digenangi air. Kondisi jalan rusak tersebut berada di Dusun 6 Desa Kota Pari, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai. Kondisi jalan rusak tersebut sudah berlangsung sekitar 5 tahun dan sampai saat ini belum ada perhatian dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Selain menghubungkan Kabupaten Deli Serdang dengan Serdang Bedagai, Jalan Lingkar Timur tersebut juga menghubungkan Kabupaten Batubara, sehingga pengguna jalan kerap menggunakan jalur tersebut menuju daerah Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang. Salah seorang pengguna jalan, Eko, kerap melintas Jalan Lingkar Timur, kondisinya rusak sehingga ia terpaksa menempuh jalur tersebut karena jarak tempuh menuju Pantai Labu lebih dekat dan cepat. Sementara itu, Kepala Desa Kota Pari Abdul Khair mengatakan kondisi jalan rusak tersebut mengalami kerusakan mencapai lebih kurang sekitar 2,5 km. Warga berharap kepada Gubernur terpilih Bobi Nasution agar memperhatikan kondisi jalan yang sangat meresahkan warga dan juga pengguna jalan. Lintas di sini Bang? Ini mod apa? Ampas. Lintasnya kemana aja nih? Ke Medan, kemari, Tebing. Ya. Jadi Bang, kondisi seperti ini Bang menghambat perjalanan atau enggak? Menghambat lah Pak. Jadi harapannya Bang? Ya jalan ini bagus, mantap. Diperbaiki ya? Ya. Dan sudah berapa kali kita mohonkan dengan Bapak Gubernur Sumatera Utara juga melalui daripada reses-reses DPRD provinsi dan juga melalui proposal, karena kebetulan jalan ini adalah tanggung jawab daripada pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Ini adalah merupakan jalan Pantai Timur. Kalau jalannya rusak ini kebetulan berbatasan dengan jembatan Sungai Ular, Kabupaten Deli Serdang, sampai ke Simpang Kota Pari, itu lebih kurang 2,5 km ya yang rusak. Informasi lainnya datang dari warga yang mengkritik lambatnya pengerjaan jembatan baru Jalan Nasional di Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba yang hingga kini tidak kunjung selesai. Pengerjaan proyek pembangunan pengganti jembatan Sei Asahan ini masih tahap pengerjaan. Sementara itu pihak kontraktor ataupun konsultan yang berhubungan dengan proyek pembangunan penggantian jembatan Sei Asahan ini ketika dikonfirmasi enggan memberikan informasi kepada publik sejauh mana tahap pengerjaan yang telah dilakukan. Pengerjaan jembatan oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPJN Sumatera Utara sesuai dengan papan proyek yang dipajang pekerjaan proyek tersebut. Waktu pelaksanaannya 210 hari kalender yang dimulai pada bulan Juli tahun lalu. Dengan nilai proyek Rp40.762.482.498. Masyarakat Porsea mengapresiasi pembangunan penggantian jembatan Sei Asahan, namun masyarakat menganggap pekerjaan tersebut sangat lambat sehingga dalam proses pembangunan sering berdampak dengan kemacetan arus lalu lintas apalagi saat hari pekan pasar Porsea. Warga berharap pembangunan jembatan ini harus memikirkan kenyamanan masyarakat sekitar dan segera selesai pada tahun ini. Ya pemirsa, sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, terdampak dari pengerjaan drainase yang tidak kunjung selesai, Jalan Sunggal Medan masih berlubang dan berlumpur. Pedagang mengeluhkan keluhan omset mereka yang menurun.
Sejumlah pengendara terlihat mengurangi laju kendaraannya saat melintasi Jalan Sunggal Medan kemarin. Hal ini dikarenakan jalan tersebut rusak, berlubang dan berlumpur dampak dari pengerjaan drainase yang tidak kunjung selesai. Kerusakan jalan ini semakin bertambah saat intensitas hujan tinggi. Kerusakan Jalan Sunggal diperkirakan sepanjang 200 meter dari persimpangan Jalan Tahibonar Simatupang menuju Jalan Sunggal. Tidak jarang kendaraan terperosok ke lubang dan nyaris jatuh akibat tertutup lumpur. Selain pengendara, keluhan jalan rusak ini juga menyebabkan para pedagang sekitar pasar tradisional Sunggal mengeluh. Salah seorang pedagang Intan Sihombing menuturkan omset dagangannya menurun. Dirinya juga telah melaporkan kepada pihak kelurahan dan belum mendapat solusi yang tepat. Ini jalannya sangat mengkhawatirkan dan membuat masyarakat warga di sini semakin resah ya, karena dengan begini jalannya semua orang-orang banyak yang jatuh dan jualan kami sebagai pedagang di sini sangat-sangat berkurang. Sudah setahun lebih kami merasakan seperti ini. Mohon kepada bagian pemerintahan tolong diperhatikan jalan rusak yang di Raja Sunggal khususnya. Pembangunan drainase skala besar ini telah berlangsung sejak tahun 2024 yang dimulai dari Jalan PDAM Tirtanadi. Hingga kini pengerjaan drainase tersebut telah sampai di Jalan Sunggal Medan. Memasuki penghujung musim hujan di Sumatera Utara, masih berpotensi terjadi hujan sedang akibat dari adanya angin timuran. Angin yang membawa kelembaban dari lautan menimbulkan pertumbuhan awan menengah yang meningkatkan potensi hujan ringan sepanjang hari. Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan memprediksi 1 pekan ke depan beberapa wilayah di Sumatera Utara terutama kota Medan masih berpotensi mengalami hujan ringan sepanjang hari. Hujan ringan akan terjadi mulai dari dini hari hingga sore hari akibat banyaknya terbentuk awan-awan menengah di wilayah Sumatera Utara. Terbentuknya awan ini disebabkan pergerakan angin timuran yang cukup kuat melewati Sumatera Utara serta adanya belokan angin akibat tertahan bukit barisan. Perakirawan BBMKG Wilayah 1 Medan, Enda Paramita mengatakan meski curah hujan sedang untuk daerah perbukitan diharapkan agar warga tetap waspada sebab potensi longsor akibat hujan yang terjadi terus-menerus. Itu tadi yang sudah saya katakan bahwasanya hujannya berasal dari awan-awan menengah yang durasinya cukup lama sehingga mungkin waspada untuk kepada masyarakatnya ya, himbauan kepada masyarakat kita himbau untuk tetap waspada terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor karena hujannya sudah beberapa hari ini berlangsung secara terus-menerus. Pemirsa, penjabat Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni didampingi Wakil Menteri Kesehatan RI meresmikan pembangunan Gedung Onkologi Center atau layanan kanker di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan kemarin. Sumatera Utara saat ini memiliki pusat layanan kanker Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan pertama yang akan dilengkapi PET scan. Penjabat Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni berharap dengan adanya pusat onkologi Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan dapat meningkatkan layanan penyembuhan kanker terhadap masyarakat Sumatera Utara dan sekitarnya. Hal itu disampaikan saat mendampingi Wakil Menteri Kesehatan RI pada peresmian pembangunan Gedung Pusat Layanan Kanker. Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Saksono Harbuwono mengatakan Gedung Pusat Layanan Kanker ini nantinya akan memiliki PET scan yang dapat mendeteksi penyebaran kanker. Ia juga mengatakan kanker merupakan penyakit katastropik yang menyebabkan salah satu pembiayaan terbesar di bidang kesehatan. Sementara pusat layanan kanker masih terbatas di Indonesia. Melalui pembangunan pusat kanker diharapkan tidak hanya pelayanan kuratif yang dilakukan tapi juga pemeriksaan dini agar pasien terdiagnosis pada stadium awal. Deteksi dini penyakit kanker akan menekan angka kematian yang disebabkan oleh kanker di Indonesia. Salah satu pusat kanker yang pertama ada di sehingga nanti akan dirujukan tidak hanya di Sumatera Utara atau provinsi-provinsi lainnya. Tapi tidak saja untuk fasilitas dan manajemen gedungnya, tetapi juga dengan alat-alat yang misalnya tadi saya sebutkan salah satu yang penting adalah PET scan. PET scan ini di Indonesia baru ada 4 di Jakarta semua. Dengan adanya fasilitas PET scan yang akan dibuat di sini. PET scan itu alat mendeteksi kalau ada penyebaran dari kanker, maka pelayanan kesehatan untuk
penyakit kanker ini menjadi lebih komprehensif dan lebih baik, sehingga angka kematian kanker itu menjadi Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Sebanyak 453 orang siswa sekolah dasar yang berada di Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai mendapat makan siang bergizi yang diserahkan oleh aparat TNI Kodim 0203 Langkat kemarin siang. Pemberian makan siang bergizi ini merupakan program unggulan reguler Komandan Satuan Angkatan Darat yang langsung dilaksanakan oleh jajaran TNI di seluruh wilayah yang ada di Indonesia dengan tujuan menciptakan generasi sehat menuju Indonesia Emas tahun 2045. Program makan bergizi yang ditujukan bagi siswa sekolah dasar merupakan pencegahan terhadap stunting guna menciptakan generasi yang sehat. Program makan bergizi dilaksanakan selama 1 minggu sekali dengan sasaran siswa sekolah dasar yang ada di Kabupaten Langkat dan Kota Binjai. Kedatangan aparat TNI Kodim 0203 Langkat disambut yel-yel dan tarian penyambutan oleh siswa. Panglima Penghubung Kodim 0203 Langkat, Hasanuddin Batubara mengatakan makan siang bergizi merupakan program reguler Komandan Satuan Angkatan Darat. Dan ini adalah merupakan kegiatan program generasi sehat yang menuju Indonesia Emas 2045, yang mana program ini adalah program pemberian makanan bergizi secara reguler yang merupakan program unggulan Bapak Kasat yang kita laksanakan pada hari ini, yaitu dengan sasaran 453 siswa. Paket yang kita bawa pada hari ini adalah berupa makan siang, yang mana menunya adalah ada nasi, ada rendang ayam dan sayur serta buah. Yang mana tambahannya adalah ada susu dan nabati, yang semuanya ini diperuntukkan kepada anak-anak SD. Sementara itu, Kepala Sekolah Warsidi mengatakan makan siang bergizi ini merupakan penghargaan bagi sekolah dari TNI Kodim Langkat karena para siswa diberikan makanan 4 sehat 5 sempurna dengan harapan bisa mencerdaskan generasi bangsa. Ini adalah sekolah kami merupakan satu penghargaan karena ini adalah yang pertama untuk di Kecamatan Binjai Utara. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih karena makanan yang disampaikan adalah makanan 4 sehat 5 sempurna. Semoga ini bisa merupakan program pemerintah, yaitu program Generasi Emas 2025. Semoga dengan makanan sehat ini anak kita bisa menambah kecerdasan dan kesehatan bagi generasi selanjutnya. Sementara itu, guna mendukung program pemerintah terkait pemberian makanan bergizi gratis, Kantor Imigrasi Kelas 2 Sibolga membagikan puluhan paket makanan bergizi gratis untuk siswa SD Muhammadiyah Plus Tapanuli Tengah. Kegiatan pembagian makanan bergizi gratis dengan menu makanan berupa nasi, daging ayam, sayur, ditambah buah dan susu yang dilaksanakan Kantor Imigrasi Kelas 2 Sibolga di Sekolah Dasar Muhammadiyah Plus merupakan bukti keseriusan Kantor Imigrasi Sibolga untuk ikut serta menyukseskan program Prabowo Gibran dalam menciptakan generasi emas Indonesia. Para siswa kelas 1 Sekolah Dasar Muhammadiyah Plus terlihat begitu antusias menerima pembagian makanan bergizi gratis dari Kantor Imigrasi Kelas 2 Sibolga. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 Sibolga, Akbar Derajat Bogitara, menyampaikan kegiatan pembagian makanan bergizi gratis yang dilaksanakan tersebut selain ikut mendukung program pemerintah juga sekaligus dalam rangka memperingati Hari Bakti Imigrasi ke-75 pada tahun ini. Selain itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 Sibolga berharap melalui pembagian makanan bergizi gratis tersebut dapat memberikan manfaat bagi para siswa dalam hal memenuhi kebutuhan asupan makanan bergizi. Dalam melaksanakan kegiatan makan bergizi gratis di Muhammadiyah Plus Sibolga, hal ini dalam rangka mensukseskan program Bapak Presiden Prabowo Subianto, juga dalam rangka memperingati Hari Bakti Imigrasi ke-75. Mudah-mudahan kegiatan yang kami laksanakan ini bisa membawa manfaat dan juga bisa memberikan kebahagiaan bagi adik-adik kita di SD Muhammadiyah ini. Pemberian makan bergizi gratis oleh Presiden Prabowo Subianto mendorong agar belajar siswa peserta didik dari berbagai sekolah yang telah mendapatkan program MBG tersebut.
Sambutan positif siswa dan peserta didik terhadap program unggulan secara inisiatif melibatkan diri membantu proses distribusi paket menu makanan bergizi gratis yang tiba di sekolah. Mereka kemudian membawanya ke dalam ruangan kelas, selanjutnya dibagikan kepada seluruh siswa secara merata bertepatan jadwal makan siang. 2 orang siswi asal SMP Negeri 3 Gunung Sitoli ini yakni Gracia Anastasia Waru dan teman sekelasnya Reina Safira Hareva mengapresiasi program Presiden Prabowo Subianto yang memiliki program unggulan yang cukup unik dan langka. Menurut kedua siswa sekolah menengah ini, rasa penasaran mereka telah terobati saat makan bergizi gratis yang dikampanyekan Prabowo Subianto menjelang pemilu 2024. Kini telah menjadi nyata di depan mereka, bahkan sudah menikmatinya. Para siswa juga merasakan cara belajar aktif di tengah program MBG Masuki Sekolah dan menyerukan program tersebut tidak berhenti melainkan terus berkelanjutan. Bahwa program pemerintah ini termasuk kepada Bapak Prabowo itu bisa dikatakan baik karena mendukung kelanjutan keberlangsungan belajar, karena di sekolah juga tidak semuanya makanan higienis, jadi tergantung sekolahnya juga. Jadi kami harap juga program pemerintah ini tidak hanya diperuntukkan untuk sekolah-sekolah yang ditentukan saja, melainkan banyak sekolah-sekolah pinggiran seperti di desa-desa juga bisa menikmati program pemerintah yang satu ini. Ini program yang sangat bagus karena semua rakyat yang kayak ada keluarga yang kurang mampu bisa tercukupi dengan adanya makanan gratis ini, dan saya harap juga semoga bukan cuma sekali, semoga bisa bertambah beberapa kali minggu atau tahun-tahun kemudian, karena dengan adanya makanan bergizi kita juga makin cerdas. Para siswa di SD Muhammadiyah Plus Tapanuli Tengah terlihat gembira menerima pembagian makanan bergizi gratis yang mereka peroleh dari kantor imigrasi kelas 2 Kota Sibolga. Kegembiraan para siswa dan siswi kelas 1 SD Muhammadiyah Plus ini terlihat saat mereka dengan lahap menyantap menu makanan bergizi gratis yang terdiri dari nasi putih, daging ayam dan sayur, ditambah lagi dengan buah jeruk dan susu. Umumnya para siswa yang menerima mengaku senang dan juga gembira. Ditambah lagi menu makanan bergizi gratis yang mereka santap tersebut merupakan menu makanan favorit mereka. Kemudian ada sayur, buah, susu, ya alhamdulillah cukup bergizi untuk anak-anak kita. Sementara itu, Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Plus Kabupaten Tapanuli Tengah Didin Rohadin juga mengaku cukup senang para siswanya menerima pembagian paket makanan bergizi gratis. Ditambah lagi paket makanan yang diterima siswa benar-benar dikemas dengan rapi dan bersih serta penuh asupan bergizi. Ya pemirsa, sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, ibu kandung Arya Sinulinga serta Boru Sembiring meninggal dunia di usia 85 tahun di Rumah Sakit Jakarta yang kemudian disemayamkan di Kota Medan. Inilah suasana di Balai Namaken Kota Medan. Ibu dari staf khusus 3 Menteri PUMN dan juga anggota eksekutif Komite PSSI Arya Sinulinga dan juga ibu dari Dewi Sinulinga, karyawati TVRI Sumatera Utara disemayamkan. Terlihat Arya bersama keluarga inti lainnya menggelar upacara adat untuk mengenang sang ibu di depan para saudara dan tamu lainnya. Diketahui serta Boru Sembiring meninggal dunia pada usia 85 tahun akibat sakit. Sebelum berpulang, sempat mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Pusat Pertamina pada Selasa siang sebelum dibawa ke Kota Medan, serta disemayamkan terlebih dahulu di Rumah Duka Siloam Semanggi Sandigo Suite. Para pejabat utama di pemerintahan Sumatera Utara maupun Kota Medan datang untuk melayat, antara lain Gubernur ke-18 Edi Rahmayadi dan Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution. Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution dalam layatan ke rumah duka menyampaikan bela sungkawa sedalam-dalamnya untuk orang tua Arya Sinulinga. Dan Medan berduka, mudah-mudahan keluarga ini akan diberi ketabahan.
Pemirsa, pemerintah Kabupaten Nias Selatan terus membangun komunikasi publik melalui kerjasama dengan pihak media massa. Tujuannya agar kiprah pemerintah termasuk pelaksanaan pembangunan dapat diketahui secara maksimal oleh masyarakat. Komunikasi publik pemerintah ini semakin dimaksimalkan dengan menertibkan peraturan Bupati Nias Selatan nomor 111 tahun 2024 tentang pedoman kerjasama publikasi pemerintah daerah dengan media massa. Regulasi itu membuka akses peran media dalam mendukung penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah seperti perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, penata layanan urusan pemerintahan daerah hingga pengelolaan dan pemanfaatan anggaran keuangan negara serta evaluasinya. Keinginan melakukan publikasi pemerintah daerah melalui media massa juga telah dituangkan dalam penyusunan program kerja OPD yang membidangi urusan komunikasi dan informatika di Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2025. Sosialisasi mengenai pedoman kerjasama publikasi pemerintah daerah dengan media massa yang dilaksanakan di Teluk Dalam Nias Selatan pada Kamis kemarin mendapat respon positif dari kalangan perusahaan media dan lembaga penyiaran. Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan, Ikhtar Duha, menyatakan kebijakan mengenai komunikasi publik pemerintah itu ditempuh sejalan dalam merealisasikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang layanan publik serta pemenuhan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Apa-apa saja yang akan kita bisa lakukan di 2025. Yang penting itu pemerintah daerah berupaya supaya kegiatan pembangunan dan segala sesuatu yang di Nias Selatan ini bisa dipublish oleh teman-teman media. Ya, terlepas nanti era digitalisasi, kemudian Undang-Undang 25 2009 soal pelayanan publik, kemudian keterbukaan informasi ini barangkali sangat penting untuk bisa dilakukan oleh masyarakat, untuk didengar, dilihat oleh masyarakat. Melalui regulasi tentang pedoman kerjasama publikasi pemerintah daerah dengan media massa yang disosialisasikan ini, kedua pihak dapat memahami hak dan juga kewajibannya. Pemirsa, menjelang Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili, sejumlah toko pernak-pernik khas Imlek mulai ramai pembeli. Ramainya pengunjung membuat omset penjualan terus mengalami peningkatan setiap harinya. Salah satu toko pernak-pernik Imlek yang ramai dikunjungi pembeli yakni toko Acai Jaya yang berlokasi di kawasan Jalan Brigjen Katamso, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan. Di toko ini berbagai macam pernak-pernik Imlek dijual mulai dari berbagai jenis angpau, lampion, hiasan dinding rumah, pohon sakura, stiker, hiasan gantungan dan berbagai jenis pernak-pernik lainnya serta alat persembahyangan lengkap. Pernak-pernik Imlek dijual dengan harga yang bervariasi tergantung motif mulai dari ribuan hingga jutaan rupiah. Terlihat para pengunjung silih berganti keluar masuk toko dan sejumlah karyawan tengah sibuk melayani para pembeli. Salah seorang pengunjung toko, Novita, mengatakan ia datang ke toko ini untuk mencari hiasan atau pernak-pernik untuk persiapan Imlek. Dirinya mengaku senang belanja di toko pernak-pernik Imlek ini selain harganya murah dan juga di toko. Belanja Imlek karena udah mau dekat, jadi belanja ini stiker-stiker kayak di rumah dan bisa didekorasi. Oh gitu. Kenapa beli di sini, Kak? Karena lebih bersaing harganya, lebih murah karena kan grosiran, lebih bersaing aja. Dibandingkan toko lain. Pilihannya banyak, murah-murah. Oh, cantik-cantik Kak ya? Iya, cantik. Tadi saya ada beli angpau juga, sama ada beli gitu. Lampion juga ada ya Kak dibeli ya? Di sisi lain, Acai selaku pemilik toko mengaku 2 pekan jelang Imlek tahun ini, tokonya sudah mengalami peningkatan pembeli sejak beberapa hari lalu. Ramainya toko membuat omset penjualan meningkat mencapai 30% dari hari biasa. Acai juga menyebut sejauh ini sudah ada ratusan pernak-pernik lampion laku terjual, terutama untuk di perkantoran dan juga vihara. Acai memprediksi sepekan jelang Imlek tokonya akan semakin ramai dikunjungi pembeli. Ia akan memperbanyak stok pernak-pernik agar para pengunjung yang datang tidak kecewa karena kehabisan barang. Diminati lampion dan angpau. Nah, lampion boleh katakan setiap tahunnya warga orang Chinese itu rata-rata mengganti lampion karena lampion itu sebagai simbol penyambutan tahun baru. Jadi kalau lampion-lampion yang lama udah kusam tentu tidak mau pakai lagi. Mereka itu biasanya memasang lampion baru dengan harapan baru menyambut rezeki baru.
Pemirsa, sejumlah atlet yang mengukir prestasi atau peraih medali pada PON Sumut Aceh tahun lalu menerima tali asih berupa sejumlah uang hingga ratusan juta rupiah yang diserahkan oleh Pemkab Toba. Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Bidang Olahraga Dispora Kabupaten Toba Tridharma Putra Simanjuntak saat dikonfirmasi melalui telepon seluler hari ini. Para atlet yang menerima hadiah adalah Faisal Holomon Siahan yang meraih emas pada cabur karate yang menerima tali asih sebesar 100 juta rupiah dari Pemkab Toba. Kemudian Daniel dari cabur karate, Antoni Tambunan dari cabur kickboxing, dan Adi Rominto Manurung dari cabur sambo. Ketiganya sama-sama meraih perunggu dan mendapatkan tali asih masing-masing sebesar 50 juta rupiah. Selain perorangan, atlet beregu yang berprestasi juga mendapat tali asih. Peraih medali perak sebesar 10 juta rupiah per orang, sementara peraih medali perunggu menerima 5 juta rupiah per orang. Kepala Bidang Olahraga Dispora Kabupaten Toba Tridharma Putra Simanjuntak mengatakan semua tali asih diserahkan dalam bentuk uang tunai kepada para penerima dan telah diserahkan pada 31 Desember 2024 lalu. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada Sabtu 18 Januari 2025. Halo Sobat BMKG, kembali bersama saya Ana Paramita, Prakirawan BBMKG Wilayah 1 yang akan menyampaikan info perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara untuk Sabtu 18 Januari 2025. Pada dini hari diperkirakan berawan. Untuk pagi hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan sedang di Asahan dan sekitarnya. Untuk siang dan sore hari diperkirakan berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, di mana hujan lebat disertai petir dan angin kencang terjadi di wilayah Dairi dan Pakpak Barat. Untuk malam hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Sumatera Utara, di mana hujan sedang berpotensi terjadi di Umbang Hasundutan, Mandeling Natal, Pakpak Barat, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Utara. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 14 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 75 hingga 98%. Angin bertiup dari utara hingga timur laut dengan kecepatan 4 hingga 10 km per jam. Untuk titik panas tidak terpantau di wilayah Sumatera Utara pada tanggal 16 Januari 2024. Kepada masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terjadinya hujan sedang hingga lebat yang disertai petir dan angin kencang di wilayah lereng barat dan pegunungan yang dapat mengakibatkan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Demikian perakiraan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Putri Rahmadani Zain pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.